Ini. Zhao Wuling tidak bisa menghindar tepat waktu dan ditusuk oleh cakar yang tajam. Pada saat inilah pusaran ungu perlahan muncul di depannya. Zhao Wuling mengatupkan giginya, menahan rasa sakit yang parah karena ditusuk di dadanya, dan melepaskan diri dari cakar tajam, kelinci. Pada saat kritis seperti itu, Zhao Wuling meraung dengan marah, terlepas dari apakah suaranya telah kehilangan kesabaran. Tuan Cahaya, yakinlah, kita harus menjaga tempat ini. Kamu harus kembali dengan selamat. Saudara-saudara menunggumu. Saat berikutnya, Zhao Wuling mengepalkan tinjunya dan membanting, kelinci, yang belum sepenuhnya terungkap di depannya. Kamu sombong padaku, ya? Zhao Wuling benar-benar kesal, dan meninju begitu keras hingga, kelinci, itu pusing. Bahkan, kelinci, yang memeras otaknya tidak akan pernah membayangkan bahwa orang yang dia tangkap akan memiliki reaksi seperti itu, dan dia langsung melancarkan serangan balik. Jika bukan karena fakta bahwa setengah dari tubuhnya masih berada di pusaran ungu, itu akan memiliki terlalu banyak cara untuk menghindari pukulan lambat ini. Tapi sekarang, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Zhao Wuling memukul balik, kelinci, itu dengan pukulan kejam. Lalu dia menggertakkan giginya dan membungkus lukanya dengan kekuatan iman. Anjing, ayo, Tuhan ada di sini untuk bertarung denganmu hari ini. Aku masih tidak percaya, binatang buas berani sombong di depan paman. Zhao Wuling sangat marah sehingga dia benar-benar diserang. Bagaimana, kelinci, ini muncul dengan hal yang tidak tahu malu? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini bukan binatang biasa. Datang lagi. Zhao Wuling mengeluarkan raungan rendah, seolah-olah kekuatan iman yang tak ada habisnya menutupi dirinya sendiri, dan meninju, kelinci, dengan keras. Tetapi kali ini, kelinci, telah melarikan diri dari pusaran, dan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia ingin untuk menyembunyikan serangan pembukaan Zhao Wuling terlalu sederhana. Dengan menghindar acak, cakar melambai lagi. Kekuatan iman yang telah dipadatkan secara ekstrim oleh Zhao Wuling langsung terpotong dan hancur. Untungnya, Zhao Wuling mampu menghindar dengan cukup cepat untuk menghindari gerakan dengan gaya punggung langsung. Melihat bahwa Zhao Wuling akan jatuh ke dalam kerugian. Tiba-tiba, angin suram menerpa, dan serigala makam akhirnya menemukan celah di antara pusaran ungu dan melompat keluar. Siapa yang berani melakukan sesuatu pada bawahan tuanku? Percaya atau tidak, aku memakannya. Saat serigala makam muncul, kelinci, itu jelas sedikit bingung. Itu adalah semacam penindasan dari darah. Terlalu banyak ketakutan menyebabkan, kelinci, hal yang baru menetas, memiliki beberapa perubahan halus di hatinya. Serigala makam bergegas ke depan. Itu berbeda dari Zhao Wuling dan yang lainnya. Kecepatannya juga sangat cepat. Ketika bertarung dengan kelinci, itu tidak selalu merugikan. Di antara bayangan yang tak terhitung jumlahnya, serigala makam tiba-tiba meraung. Lihatlah nirwana tertinggiku. Harimau berjongkok, naga tersembunyi. Serigala makam menurunkan tubuhnya dengan tiba-tiba, cakarnya disembunyikan di sisinya, dan saat berikutnya, dia langsung maju. Orang-orang, kelinci, tampak bodoh. Apa trik ini? Harimau berjongkok, naga tersembunyi? Tidak, apa yang disembunyikan ini? Mengapa saya tidak bisa memahaminya sama sekali? Dalam kepanikan, kelinci, mundur selangkah. Penindasan dari garis keturunan membuat, kelinci, membuat penilaian yang salah. Jika dapat mempertahankan rasionalitasnya, dapat dilihat bahwa tidak ada perubahan pada serigala makam di saat, meskipun suaranya rendah. Raungannya penuh dengan momentum, tetapi pada kenyataannya, itu mungkin hanya membicarakannya. Di sebelah kiri adalah King Long. Tangan kiri serigala makam menjentikkan cakarnya yang tajam, dan sementara, kelinci, itu panik. Ia meraih 3 goresan di tubuhnya dengan satu cakar. Di sebelah kanan adalah harimau putih. Ada aura aneh yang melekat pada cakar ini. Apakah ini lebih kuat dari cakar sebelumnya? Tidak. Itu harus lebih kuat dari cakar sebelumnya. Si kelinci panik dalam sekejap, dan melompat beberapa saat, menghindari serangan lawan, dan keluar. Melihat luka di tubuhnya, dan serigala makam dengan mata merah darah, kelinci tiba-tiba menjadi sedikit pengecut. Ketakutan yang terkubur dalam darahnya tiba-tiba menghantam hatinya. Melarikan diri. Tanpa ragu-ragu, kelinci itu menoleh dan melompat ke pusaran ungu. Setelah beberapa saat, pusaran di sekitarnya menghilang. Tom Wolf melambaikan cakarnya dengan tidak senang dan datang ke Zhao Wuling. Jangkau bahunya. Kamu juga bawahan tuanku? Dada Zhao Wuling masih berdarah. Di mana dia ingin mengobrol dengan serigala makam? Dia melambaikan tangannya. Jangan ganggu aku. Hal-hal yang sangat merepotkan di sini. Sekarang, meskipun, kelinci, dikatakan telah pensiun sementara, ia belum mati, dan ancaman ini selalu ada. Secara khusus, itu dapat melewati penghalang kekuatan iman dan muncul langsung di wilayah kuil penguasa cahaya, yang sangat tidak menguntungkan bagi semua orang percaya. Mereka tidak memiliki metode perlindungan diri seperti Zhao Wuling. Begitu metode teleportasi terputus,
itu berarti mereka tidak punya tempat untuk pergi. Dengarkan semua orang percaya, mundur 3 lantai kuil, dan tinggalkan hanya senjata untuk menjaga pinggiran. Jalankan perintah segera, tanpa penundaan sedikit pun. Mengikuti perintah Zhao Wuling, orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya kembali sibuk. Setelah beberapa perintah, Zhao Wuling memutuskan untuk kembali dan membiarkan Sai Lao membantu mengatasi cederanya. Tiba-tiba, sebuah tangan diletakkan di bahunya lagi. Aku berkata, kakak, apakah kamu tahu apa trik terakhir yang digunakan kelinci tadi? Biarkan aku memberitahumu, di dunia ini, hanya aku dan tuanku yang tahu. Karena kita berdua memiliki hubungan yang baik, selama kamu bertanya padaku, aku akan memberitahumu. Mata Zhao Wuling berbinar. Metode kelinci, ini benar-benar aneh. Jika Anda bisa mendapatkan sedikit informasi, akan lebih mudah untuk menghadapinya. Cara terbaik adalah untuk dapat mengetahui di mana kekurangan dalam metode ini. Sama seperti Zhao Wuling yang penuh antisipasi, serigala makam tersenyum sedikit. Aku akan memberitahumu diam-diam, trik ini disebut 3 gua kelinci licik. Pikiran Zhao Wuling kosong sejenak. Dia menatap kosong ke kuburan serigala. Anda tidak berbicara omong kosong. Baru saja membuka mulutnya untuk membantah, tetapi setelah berpikir sejenak, Zhao Wuling masih tidak mengucapkan kata-kata ini. Lagi pula, apa yang dikatakan Tum Wolf sepertinya ada benarnya. 3 gua kelinci licik, dikombinasikan dengan pusaran ungu. Memang metafora yang sangat tepat. Tapi selain metafora, tidak ada gunanya. Benar adalah omong kosong yang benar. Zhao Wuling menatap serigala makam dengan curiga. Siapa tuanmu? Begitu masalah ini disebutkan, Tum Wolf menepuk dadanya dengan bangga. Biarkan aku memberitahumu, tuanku dipekerjakan oleh tuanku. Dia adalah satu-satunya di dunia yang mahir dalam segala hal. Anda tahu astronomi dari atas, geografi dari bawah, dan Anda memiliki karakter yang tidak dimiliki siapapun. Aku akan menyebut nama orang tuanya, dan aku pasti akan mengejutkanmu. Semakin Zhao Wuling mendengarkan, semakin bingung dia. Diatur oleh penguasa cahaya? Bagaimana dia tidak tahu ada orang seperti itu? Aku melihat Tum Wolf menepuk dadanya dengan wajah bangga. Tuan bilang dia seorang guru.